Sebenarnya boleh nggak gereja berpolitik? Saudara, mungkin engkau pernah mendengar orang bertanya semacam itu, atau bahkan mungkin ini adalah pertanyaan di dalam dirimu. Satu pertanyaan yang pendek, tapi harus dijawab dengan panjang lebar supaya jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Saudara, bicara soal politik, mungkin engkau tahu bahwa istilah politik itu berasal dari kata polis, yang artinya kota atau negara dalam bahasa Yunani. Dari kata polis itu kemudian muncul istilah politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Dalam politikos itu terjadi suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat yang kemudian membuahkan keputusan yang disepakati untuk diberlakukan menjadi pegangan bersama. Saudara, sekalipun dalam praktek hidup banyak yang negatif yang kita temukan jika berkaitan dengan politik, akan tetapi pada dasarnya politik itu adalah seni mengatur, sehingga politik pada dirinya bersifat netral. Bahkan saudara, secara hakiki kita harus akui kehidupan politik terlihat sebagai bagian yang inherent dalam kehidupan sosial manusia, di mana manusia memang sebagai makhluk sosial pada kenyataannya tidak pernah bisa hidup tanpa relasi dengan manusia yang lain. Itulah yang membuat upaya politik menjadi usaha untuk mewujudkan kebaikan atau kesejahteraan bersama. Dan itu sangat natural. Bahkan jika dilakukan oleh orang-orang yang baik, politik menjadi jalan membuka kemungkinan bagi manusia untuk dapat hidup bersama dengan baik. Dalam buku Tata Gereja dan Tata Laksana GKI yang disahkan pada tahun 2023 kemarin, dicantumkan pemahaman GKI tentang politik. Saudara dapat melihat itu di halaman 485 sampai dengan halaman 487. Keberadaan pegangan arah politik yang GKI cantumkan dalam tagar dan talak itu memberikan isyarat yang jelas bagi kita sebagai anggota jemaat GKI bahwa gereja tidak alergi terhadap politik. Akan tetapi sekalipun gereja tidak memandang politik secara negatif, tetap dalam mewujudkannya gereja mempraktekkan sikap politik sesuai dengan nilai Kristiani. Dan bukan dalam wujud-wujud umum yang kita lihat, politik kotor yang haus kekuasaan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat ini. Gereja tidak melakukan itu. Mungkin saudara pernah mendengar istilah politik teokrasi. Politik teokrasi adalah politik yang hendak menegakkan kedaulatan Allah dan menempatkan Allah sebagai raja. Secara sederhananya, politik teokrasi itu identik dengan penegakan aturan kerajaan Allah di dunia. Politik teokrasi inilah yang menjadi sistem politik yang dipegangi gereja. Sebab dengan politik teokrasi, pada prakteknya usaha politik gereja itu berpegangan pada kebenaran dan kehendak Allah. Kita perlu menggarisbawahi saudara bahwa dalam politik teokrasi ini, kekuasaan, kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan keuntungan materi yang menjadi alasan banyak orang dalam berpolitik, ternyata hal itu tidak penting. Sebab semua hal-hal tersebut sangat erat dengan kedagingan kita sebagai manusia yang berdosa. Untuk itu dalam politik teokrasi, yang menjadi utama adalah kehendak Tuhan, di mana tindakan melayani untuk menghadirkan kebaikan yang universal seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus itu menjadi utama dan dipraktekkan. Saudara, keberadaan politik teokrasi telah memberikan semacam dorongan bagi gereja untuk tidak diam dan menjadi penonton atas ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di tengah masyarakat. Keberadaan politik teokrasi membuat gereja menjadi berani
memberikan pendapat dan memanfaatkan berbagai sarana yang ada untuk menyampaikan aspirasi guna mendatangkan kebaikan Tuhan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan demikian jelas bahwa dalam kehidupan gereja itu terbuka tindakan politik dengan catatan menjadi wujud dari tindakan gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah. Akan tetapi sekalipun demikian, GKI sebagai gereja tetap menjaga dirinya agar tidak terperosok pada ikut serta dalam politik praktis dalam kehidupan berbangsa kita. Mengapa? Sebab di satu sisi sikap itu dapat menjaga identitas diri kita sebagai gereja. Di sisi lain, sikap itu menunjukkan gereja tidak ingin mencampuri secara langsung kewenangan negara yang dilihat sebagai lembaga yang juga Tuhan hadirkan bagi manusia. Saudara, tetap menjaga identitas diri sebagai gereja merupakan hal yang penting yang terus kita harus pelihara. Sebab dengan setia pada panggilan kita, maka semua tindakan gereja, bahkan tindakan politik gereja itu menjadi tindakan yang gereja ambil sesuai dengan nilai kebenaran Allah yang mendorong gereja hadir berbeda di dalam kehidupan di dunia ini. Kembali kepada konsep politik teokrasi yang dipegangi gereja. Hal itu telah kita lihat memberikan kemampuan bagi gereja untuk hadir melakukan gerakan moral yang membaharui dan memperbaharui kualitas hidup manusia sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah sejak semula segambar rupa dengan Allah. Contoh politik teokrasi yang dilakukan dalam gereja itu dapat saudara lihat dari cara penanganan persoalan dalam kehidupan gerejawi. Saudara, rasanya kita akan sepakat bahwa sekalipun gereja disebut sebagai kumpulan orang kudus, akan tetapi kita semua masih bergumul dengan sisi keberdosaan di dalam diri kita. Kondisi itulah yang membuat dalam kehidupan gereja, persoalan bahkan konflik itu dapat ditemui. Akan tetapi sekalipun ada konflik, sebagai orang percaya kita diingatkan untuk tidak hanyut dalam persoalan, bahkan tidak mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging kita. Karena kita harus tetap waspada terhadap kehadiran si jahat yang dapat menyusup dan mengambil keuntungan dari situasi konflik yang tengah terjadi. Karena itulah maka sebagai orang percaya, sekalipun kita tengah menjadi bagian dari persoalan dalam kehidupan gereja, rasanya kita akan kembali sepakat, saudaraku, bahwa cara-cara busuk dan licik seperti menghasut, membangun opini yang buruk, bahkan sampai pembunuhan karakter yang mungkin biasa dilakukan oleh politik kotor di luar sana, itu tidak boleh ada dan dipraktekkan oleh siapapun dalam kehidupan gereja. Kenapa? Karena semua itu adalah bentuk perbuatan dosa yang lahir dari pribadi yang fokus pada kemanusiaannya. Kesemuanya itu tanda kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sumber kasih dan kekudusan. Ingat saudaraku, sejak kita menerima Kristus, maka fokus utama dalam hidup kita sebagai orang percaya tidak lagi tentang ego diri dan segala kepentingan diri. Di dalam Kristus, karena Kristuslah kini kita menjalani hidup. Sehingga baik aku dan engkau adalah orang-orang yang kini hidup dengan mengutamakan kepentingan Tuhan melalui kehidupan kita. Untuk itu, dalam kehidupan gerejawi yang hendak kita tata, atur, kemuliaan Kristus dapat dinyatakan, itu menuntut engkau dan aku menjadi sama, yaitu sama-sama menundukkan diri kepada Tuhan dengan segala kehendaknya. Dengan demikian saudara, dalam setiap upaya mengatur kehidupan gerejawi, atau mungkin bisa dibahasakan lain, bunyinya di dalam upaya politik gereja yang teokrasi, maka kita tetap harus memastikan semua sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dengan demikian, sejak awal
motivasi, kemudian proses pengambilan keputusan maupun upaya penyelesaian permasalahan, semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus sendiri telah tunjukkan dan ajarkan kepada kita. Dengan demikian saudara, dalam mengatur organisme dan organisasi di dalam kehidupan gereja harus digarisbawahi bahwa kita yang berposisi sebagai pejabat gerejawi, aktivis, bahkan anggota jemaat, semuanya itu harus menghadirkan diri sebagai gereja yang memulai segala sesuatu dengan itikat kudus, yaitu menjadi alat Tuhan untuk mempraktekkan pendekatan dan penanganan yang benar. Dengan demikian maka di dalam itu semua berkat Tuhan terwujud, hadirkan pembaharuan moral dan memperbaiki karakter bagi kita semua. Karena itu saudara, mari tetaplah fokus menjalani hidup. Jangan lengah dan memberikan jalan bagi si jahat untuk merusak hidupku dan hidupmu, bahkan merusak hidup gereja Tuhan. Mari kita terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan meminta pimpinan Roh Kudus sehingga diberikan kemampuan berpolitik teokrasi di dalam maupun di luar gereja, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Dengan demikian kiranya Tuhan menganugerahkan kita kemampuan membedakan mana yang baik dan yang benar dan mana yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.